Halo sahabat Scribe, selamat datang kembali di channel kami ya. Channel yang akan selalu memberikan sahabat tentang berita, wawasan, serta info terbaru yang akan disajikan menggunakan animasi gambar dan juga dengan suara narasi yang akan membuat kalian menikmati video dari kami. Dan jangan lupa yang baru melihat channel ini untuk pencet tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Agar kami selalu semangat untuk memberikan info-info terbaru kepada sahabat semua. Mengenal suku Bugis dari sejarah, sampai rumah adat yang dimilikinya. Ketika menginjakan kaki di Pulau Sulawesi, kita tidak hanya disuguhi pemandangan alam yang indah. Namun kita juga bisa melihat kekayaan budaya dan keramah tamahan masyarakatnya. Di Pulau Sulawesi, terkenal suku yang bernama suku Bugis. Kelompok masyarakat ini ternyata memiliki sejarah yang cukup panjang dan menarik untuk dipelajari. Bagaimana cerita di balik masyarakat adat ini? Berikut penjelasan lengkapnya. Asal-usul suku Bugis. Suku Bugis berasal dari Sulawesi. Mengutip dari wajokap.go.id, Bugis merupakan suku yang masuk dalam kategori Deutero Melayu. Kata Bugis berasal dari Tuugi, yang artinya orang Bugis. Penggunaan kata Ugi mengarah pada Lasa Tumpugi yang merupakan raja pertama di kerajaan Cina di Pangmana, Kabupaten Wajo. Tuugi bisa juga dimaknai sebagai pengikut Lasa Tumpugi. Masyarakat Bugis ini tersebar di Kabupaten Luwu, Bone, Wajo, Sopeng, Sidrap, Pinrang, Sinjai, dan Baru. Dalam perkembangannya, suku Bugis memiliki beberapa kerajaan klasik yang cukup besar. Berikut ini penjelasan tentang kerajaan yang pernah berkembang di masyarakat Bugis. 1. Kerajaan Bone. Kerajaan ini memiliki sejarah yang cukup panjang dengan diwarnai oleh kekacauan dalam waktu yang lama. Di tengah kekacauan tersebut, muncul Tumanurung. Kemudian Tumanurung atau juga yang dikenal Menurunge Rimatajang akhirnya dilantik sebagai raja. Selama menjalankan pemerintahan, ia dibantu oleh Dewan Legislatif yang bernama Adepitue. Seiring berkembangnya waktu, kerajaan ini kemudian memperluas wilayah ke utara, selatan, dan barat. 2. Kerajaan Makassar. Pada tahun ke-12, 13 hingga 14, ada kerajaan yang bernama Gowa, Sopeng, Bone, dan Wajo. Keempat kerajaan tersebut mengalami krisis sosial. Kerajaan Gowa, Makassar, akhirnya mendirikan kerajaan pendamping yang bernama Kerajaan Talo. Namun pada akhirnya, kerajaan Gowa dan Talo kembali menjadi satu dalam satu payung yang bernama Kerajaan Gowa, Makassar. 3. Kerajaan Sopeng. Saat terjadi banyak kekacauan, kerajaan ini muncul dua Tumanurung. Pertama, perempuan bernama Manurungiri Goari yang memerintah Sopeng Ri Aja. Kedua, laki-laki bernama Latemamala Manurungiri Sekanyili yang memerintah Sopeng Ri Lau. Kemudian kedua kerajaan tersebut menjadi Kerajaan Sopeng. 4. Kerajaan Wajo. Kerajaan ini berasal dari komune-komune di berbagai tempat. Dalam perkembangannya, kerajaan ini pernah dipimpin oleh beberapa raja dan pernah mengalami kekosongan kekuasaan. Dari situlah muncul kontrak yang isinya hak kemerdekaan Wajo. Bahasa suku Bugis. Komunikasi menjadi hal yang penting bagi makhluk hidup. Komunikasi bisa dilakukan secara lisan atau tulisan. Pada zaman dahulu, suku Bugis menggunakan dua cara komunikasi tersebut. Secara lisan, mereka berkomunikasi dengan bahasa Bugis, sedangkan secara tulisan, mereka memiliki aksara sendiri yang bernama Lontara. Menurut penjelasan di Jurnal Al-Ulum Volume 12, nomor 1, tahun 2012, aksara ini merupakan manuskrip yang ditulis dengan alat tajam di atas daun lontar. Kemudian ditambah cairan hitam pada bekas goresannya. Hingga saat ini belum ada kejelasan mengenai awal mula munculnya aksara ini. Namun aksara Lontara ini muncul di beberapa naskah kuno masyarakat Bugis. Dalam jurnal tersebut juga dijelaskan beberapa naskah kuno yang menjadi bagian dari kebudayaan Bugis. 1. Lontara Padang adalah kumpulan amanat orang bijak yang menjadi kaidah dalam kehidupan orang-orang Bugis. 2. Atoriolong. Atoriolong adalah catatan keturunan raja-raja dengan pengalaman di masa lalu. 3. Paupauri Kadong. Paupauri Kadong adalah cerita rakyat yang berisi legenda dan peristiwa luar biasa. Di Sulawesi Selatan juga ada dua jenis huruf yang pernah dipakai. Pertama,
huruf segi 4 atau huruf Sulapak Epa. Kedua, huruf burung-burung atau huruf jangan-jangan. Setelah Islam datang, tradisi tulis-menulis lebih berkembang. Masyarakat Bugis kemudian mengenal tulisan dengan aksara Arab Melayu. Untuk keperluan keagamaan, tulisan kemudian berubah menjadi huruf Arab. Pakaian suku Bugis tak berhenti sampai di bahasa dan aksara. Kebudayaan suku Bugis juga bisa dilihat dari baju adat yang dimilikinya. Pakaian suku Bugis bernama baju bodo. Baju ini memiliki bentuk seperti baju kurung tanpa jahitan. Pada bagian bawah terbuka, sedangkan bagian atas terdapat lubang seukuran kepala tanpa kerah. Bagian depan baju tidak ada kancing atau perekat. Ujung atas sebelah kanan dan kiri dibuat lubang sejengkal untuk lengan. Baju bodo terdiri dari dua macam, yaitu baju yang digunakan sehari-hari dan baju yang digunakan para bangsawan. Berdasarkan warnanya, berikut ini penggunaan baju bodo. Baju bodo untuk kehidupan sehari-hari. 1. Anak-anak berusia di bawah 10 tahun, mengenakan baju yang berwarna waju pela-pela yang berwarna kuning gading. 2. Usia 10-14 tahun, mengenakan baju bodo berwarna jingga dan merah muda. 3. Usia 14-17 tahun, mengenakan baju bodo berwarna jingga dan merah muda dengan berlapis susun 2. 4. Usia 17-25 tahun, mengenakan merah tua, berlapis, dan bersusun. Biasanya, baju ini juga dikenakan oleh perempuan yang sudah menikah dan memiliki anak. 5. Usia 25-70 tahun, mengenakan baju bodo berwarna hitam. Baju bodo untuk bangsawan. 1. Baju bodo warna putih dikenakan oleh inang raja, atau dukun, atau bisu. 2. Baju bodo berwarna hijau dikenakan oleh putri raja. Namun saat ini, baju bodo warna hijau sering digunakan di acara pernikahan. 3. Baju bodo warna ungu dikenakan untuk janda. Rumah adat suku Bugis. Sama halnya suku lain yang ada di Nusantara, Bugis juga memiliki rumah adat yang menjadi ciri khasnya. Mengutip dari Prosoding Seminar Nasional Sains dan Teknologi Terapan 6, 2018, Institut Teknologi Aditama Surabaya, dijelaskan bahwa rumah adat Bugis memiliki 3 bagian yang terinspirasi dari tubuh manusia. Adapun bagian-bagian yang ada di rumah suku Bugis adalah sebagai berikut. 1. Awa bola. Awa bola adalah bagian kolong rumah atau kaki, merupakan bagian paling bawah rumah. 2. Ale bola. Ale bola adalah bagian rumah yang terdiri atas dinding dan lantai. Bagian ini terletak di antara lantai dan loteng. 3. Boting langi. Boting langi adalah bagian rumah paling atas, terdiri dari loteng dan atap rumah. Sementara itu, untuk ruangan di rumah adat ini juga ada 3 macam dengan fungsi yang berbeda. Ruangan tersebut yaitu: 1. Ruang depan, lontang risaliweng, berfungsi untuk menerima tamu, tempat tidur tamu, tempat musyawarah, dan kegiatan lain yang sifatnya umum. 2. Ruang tengah, lontang ritengah, berfungsi untuk tempat tidur kepala keluarga beserta istri, tempat tidur anak yang belum dewasa, dan ruang makan. 3. Ruang belakang, lontang rilaleng, berfungsi untuk tempat tidur lansia dan gadis remaja. Rumah masyarakat Bugis juga ada tambahan ruang dapur yang ada di belakang atau samping. Posisi dapur sangat penting sebab berkaitan dengan pelayanan kebutuhan rumah tangga. Itulah penjelasan sekilas tentang suku Bugis dan adat istiadat yang dimilikinya. Kekayaan budaya tersebut sudah senantiasa dilestarikan karena menjadi ciri khas serta karakter bangsa. Oke sahabat Scribe, itulah tadi pembahasan dalam video kita hari ini. Jika ada salah dalam penjelasan atau salah dalam pengucapan, jangan lupa tulis dalam komentar ya. Dan juga, jangan lupa subscribe agar kami bisa lebih semangat lagi dalam membuat konten. Kami undur pamit, sampai jumpa di video selanjutnya.